Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini adalah untuk beramal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Karenanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, surat Al-Kahfi adalah surat yang kita disunnahkan membacanya baik malam Jumat atau hari Jumat. Pastikan sebelum khatib naik mimbar kita sudah selesai membaca surat Al-Kahfi 110 ayat. Di ayat 110 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang saleh. Dalam beramal soleh jangan mensekutukan Allah dengan siapapun juga. Oleh karenanya beramal soleh itu ada prinsip-prinsipnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita bahas ada 5 prinsip beramal soleh. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Kalau niat kita tidak ikhlas, nanti tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan yang sudah kita lakukan, kalau ternyata niat itu rusak, itu pun terhapus nilainya. Disitulah pentingnya keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niat. Kalau kita sudah niat yang ikhlas, meskipun amal itu berat, akan terasa jadi ringan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang ringan pun akan terasa menjadi berat. Yang kedua, lakukan amal soleh itu dengan cara yang benar. Caranya harus benar. Bersedekah itu adalah amal soleh. Orang ingin bersedekah dengan uang, cuma tidak punya uang. Ingin sedekahnya besar, tapi tidak punya uang. Biar supaya punya uang, dia mencuri dulu, dia nyolong dulu, dia korupsi dulu. Nah, itu bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu caranya mesti benar. Ibadah Jumat seperti ini juga sebenarnya amal soleh. Tapi banyak di antara jamaah beramal soleh itu caranya tidak benar. Ibadah Jumat ini masih banyak dengan cara yang tidak benar. Salah satunya adalah datangnya terlambat. Datang ibadah Jumatnya terlambat. Disebut terlambat, khotib sudah naik mimbar, dia masih berwudu. Khutbah sudah dimulai, dia baru masuk. Itu cara yang tidak benar. Malaikat itu kalau hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid, siapa yang masuk dicatat sesuai dengan tingkatan pahalanya. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, dia tutup buku. Malaikat tutup buku, tidak nyatet lagi. Jadi orang yang datang terlambat, datang ibadah Jumat ya iya, tapi tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa? Datangnya terlambat. Ketika saya naik mimbar pada hari ini, jamaah di sini belum mencapai 50% di ruangan ini. Ketika khutbah dimulai, satu demi satu orang masuk. Itu namanya cara yang tidak benar dalam ibadah Jumat. Yang ketiga, dalam ibadah, dalam beramal soleh, orang harus melakukan dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Orang puji urusan mereka, kita tidak mencari pujian. Ridho Allah yang kita cari. Kalau ridho manusia yang kita cari, maka kita menyesuaikan nanti dengan manusia. Meskipun tidak benar, kalau manusia itu maunya begitu, dia turuti. Itu namanya mencari ridho manusia. Maka cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam beramal soleh, prinsipnya kita jangan merasa amal soleh itu sudah banyak. Meskipun orang bilang amal soleh kita sudah banyak, tapi kita jangan merasa amal soleh kita sudah banyak. Perasaan kita masih sedikit. Kalau kita merasa masih sedikit, kita akan memperbanyaknya. Kita akan lakukan lagi, kita perbanyak amal soleh kita. Amal memang ada hitungannya, tapi kita nggak usah hitung-hitung. Kalau kita hitung-hitung, nanti kita merasa pahala kita sudah banyak. Kalau kita baca Quran, 1 huruf 10 kebajikan. Alif Lam Mim itu 30 kebajikan. Kalau bacanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Oh, kalau begitu pahala saya sudah tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Ramadan kemarin saya khatam 2 kali, saya khatam 3 kali. Berarti pahala saya sudah banyak sekali. Jangan begitu. Perasaan kita masih sedikit saja. Kenapa?
karena dosa juga kita nggak pernah ngitung. Jangankan hitung dosa, merasa berdosa saja tidak. Jadi perbanyak terus amal yang soleh itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima dari beramal soleh itu adalah beramal soleh jangan suka ditunda-tunda. Lakukan segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau kita tunda nanti kita kekurangan motivasi, semangat kita berkurang. Kalau kita lakukan di awal masih semangat, tapi kalau ditunda, semangatnya berkurang, bahkan bisa hilang, kehilangan motivasi. Yang kedua, kalau amal soleh ditunda, kehilangan keutamaan. Kalau ibadah Jumat seperti ini kita datang jam 11 misalnya, keutamaannya luar biasa. Dia seperti orang berkurban dengan sapi, seperti orang berkurban dengan unta. Kalau unta bisa 10 orang kurban itu. Nah, kalau dia datang jam 11.15 seperti dia berkurban dengan sapi. Kalau setengah 12 seperti berkurban dengan kambing. Kalau 11.45 dia baru datang untuk ibadah Jumat, itu dia seperti orang berkurban dengan ayam. 5 menit lagi khotib mau naik mimbar, dia baru datang, masih dicatat oleh malaikat seperti orang berkurban dengan telur. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat sudah tidak mencatat. Gak dapat kita keutamaannya. Bahkan bisa jadi hadir tapi dianggap tidak hadir. Kenapa? Gak ada catatannya. Malaikat mencatat amal orang terus dilaporkan kepada Allah. Itu sebabnya nanti di hari kiamat amal itu dihitung, amal itu ditimbang. Udah berapa puluh tahun ibadah Jumat gak ada catatannya di buku malaikat. Kenapa? Datangnya ketika khutbah sedang berlangsung, datangnya ketika khutbah hampir selesai. Kehilangan keutamaan. Lebih parah lagi adalah kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Waktunya sudah habis, udah gak ada waktu lagi. Itu namanya kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Oleh karenanya segera beramal soleh. Mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita terus mengevaluasi dan memperbaiki amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin
innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetyo jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.